Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Khairul Razikin. Insyaallah. Khair Ustadz ya, sehat? Khair, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang belum paham nih, Ustadz Ahmad ini adalah guru kami di Kutab Al-Fatih ya, dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang beliau share ke kita hari ini, dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau saya undang khusus. Dan antum beruntung Ustaz ada di podcast kami. Masya Allah, jazakumullah, terima kasih. Itu passwordnya Ustaz. Semoga tidak salah ya mengundang kami ya. Insya Allah enggak. Dan memang harus begini Ustaz, karena harus ada ahli yang bicara. Cuman begini, sekarang konflik atau penjajahan ya, iya, yang terjadi di Palestina itu kan sedemikian masif. Sekarang sampai ini dibuat sudah 1 bulan, Ustaz ya? 1 bulan sudah lebih. 30 hari ya? 30 hari lebih. 30 hari terjadi dan semua orang bicara. Gitu. Tentu konteksnya adalah harapannya kita berhusnudzon ini karena rasa cinta kita kepada Palestina, rasa cinta kita kepada kemanusiaan, dan kalau ini dipandang dari sudut pandang Muslim, karena ada keimanan di situ, ada kaitan emosional, ada histori di situ. So, bagi saya pribadi tidak masalah semua orang bicara tentang Palestina, asal basicnya itu, dan yang kedua harus ada ilmu, Ustaz. Ada ilmu. Betul, Ustaz ya? Betul. Karena saya khawatir ketika tidak ada ilmu, nanti jadi liar nih. Nah, tapi pertanyaan pertama sih yang ingin saya sampaikan ke Ustadz, seberapa berhak sih kita bicara tentang Palestina ini? Sangat-sangat berhak. Berbicara tentang Palestina itu berbicara tentang sebuah negeri yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, negeri Palestina itu berada di wilayah Syam, yang kita tahu bahwa wilayah Syam itu adalah wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ketika mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Oke. Ya, Baitul Maqdis itu berada di tanah Syam, Palestina. Dan di ayat itu jelas Allah mengatakan negeri ini diberkahi bahkan sekitarnya. Maka di antara salah satu keberkahannya itu Gaza itu kan kecil, Pak ya. Betul. Tapi penduduknya bisa sepadat itu. Salah satu yang diberkahi adalah rahim ibu-ibu di Gaza itu diberkahi oleh Allah sehingga mudah sekali melahirkan bayi-bayi pejuang itu. Kabarnya sering tuh banyak bayi kembar 3, kembar 4 gitu-gitu ya. Karena itu salah satu keberkahannya. Betul. Gitu. Dan Rasul menjamin itu ya. Iya. Banyak-banyakan umat besok. Betul lah, itu salah satunya. Jadi berbicara tentang Palestina itu berbicara tentang negeri yang sangat dicintai oleh kita semuanya. Tanah Palestina, tanahnya para nabi, para pembawa risalah, itu tanah Palestina. Jadi tidak bisa kita sederhanakan Palestina ini. Saya sepakat. Kita tidak bisa sederhanakan masalah Palestina ini. Masalah Palestina. So, bukan berarti saya yang belum pernah ke Palestina tidak berhak bicara itu. Nah, betul. Bukan berarti Ustadz Ahmad yang belum pernah sholat di Baitul Maqdis, di mana? Di masjid. Bukan berarti tidak berhak dong. Iya. Kita berhak semuanya bicara. Kita berhak berbicara semua. Tapi batasannya di mana, Ustadz? Batasannya adalah tentu tadi dengan ilmu. Ilmu, ya. Boleh silakan semua orang berbicara, tapi harus dengan ilmu yang kompleks lah, sehingga tidak menyakiti muslimin kalau berbicara tentang Palestina itu. Oke, ini yang kedua nih, ilmu yang kompleks, yang lengkap, sehingga tidak menyakiti muslimin. Meskipun di sana tidak hanya muslimin. Iya, betul. Kenapa titik beratnya ada di situ? Karena hari ini yang digemborkan itu kan karena media, Pak ya. Lagi-lagi ya, makanya ini media, kita punya peran di situ untuk memahamkan kepada semua orang, semua termasuk muslimin hari ini. Contoh sederhana di Indonesia ini, beberapa orang kan akhirnya terpengaruh kan. Kita bisa menyaksikan itulah, terpengaruh bahwa ada yang mengatakan Israel lah yang menang. Karena itu tanah yang dijanjikan untuk mereka. Kan begitu. Padahal kalau kita lihat dari sejarah awal, bahkan mungkin dari mulai Nabi Yakub alaihissalam, itu kan tanah ini memang
miliknya muslimin. Oke. Yakub mempunyai keturunan Nabi Yusuf dan lain-lain itu ya. Yusuf akhirnya membawa orang-orang Israel dari Palestina ke Mesir karena beliau mendapatkan kedudukan sebagai wazir di Mesir. Ya. Setelah Nabi Yusuf, siapa Pak? Yusuf wafat, Mesir dikuasai Fir'aun. Karena dikuasai Fir'aun, ditindas, dihina selama ratusan tahun. Ada yang mengatakan 400-an tahun. Ya, dengan berbagai macam Fir'aun itu ya. Iya. Akhirnya Allah menyelamatkan mereka dengan Nabi Musa. Musa membawa mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah yang diberkahi tadi, Palestina. Tapi mereka kan tidak mau. Itu dia, poinnya di situ ya. Mereka bilang apa? Kamu bertempur aja dengan Tuhanmu itu. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, pergilah kamu ya, berperang bersama Tuhanmu. Kami di sini tak duduk-duduk. Ini kurang ajarnya Bani Israil. Itu gila bener. Kalau memang saya membayangkan ketika kita punya guru gitu, kemudian kita diajak safar gitu sama guru, iya kan? Durhaka memang. Karena memang Pak, mereka hidup di bawah keterburukan, hidup di bawah penindasan, hidup di bawah zaman yang sangat buruk. Sangat berat bagi mereka. Sangat berat. Mereka disuruh nyembah manusia, Fir'aun. Iya. Mereka ditindas. Jadi orang kalau mengalami masa yang lama di bawah penindasan, di bawah keterpurukan, dia akan sulit keluar. Mindsetnya terkurung ya. Iya, sehingga diselamatkan Musa, baru keluar dari laut, mereka sudah minta Tuhan lagi. Itu memang karakter Bani Israil dari dulu begitu, karena mereka ditindas oleh Fir'aun. Dan mungkin, barusan keluar dari Fir'aun, masa suruh perang lagi? Kira-kira mungkin begitu. Makanya akhirnya Allah hukum mereka 40 tahun terombang-ambing. Muter-muter doang ya? Muter-muter doang, sampai wafatnya Musa alaihissalam. Iya. Setelah wafatnya Musa, Yusha bin Nun yang memimpin mereka. Lah, di masanya Yusha bin Nun ini mereka memang, menurut salah satu ahli tafsir dalam kitab tafsir itu, masa terbaiknya Bani Israel itu di zamannya Yusha bin Nun. Mengalahkan kaum Amalekot itu. Iya. Bukan hanya itu, karena mereka, kenapa disebut masa terbaik? Karena mereka taat kepada nabinya, kepada syariatnya dan kepada Allah. Jadi disebut masa terbaik itu bukan karena ekonomi baik, bukan karena infrastruktur yang lebih, bukan, Pak. Tapi karena ketaatan. Karena ketaatan kepada Allah. Menarik. Saya pikir karena dia berhasil mengalahkan kaum Amalekot, tapi itu hanya bonus sebetulnya, karena basicnya ketaatan. Ketaatan kepada pemimpinnya, Pak. Walaupun jumlahnya sedikit, kalau taat kepada pemimpin dan taat kepada Allah, itu bisa mengalahkan. Contohnya hari ini. Iya. Menarik. Tapi itu kan, maaf Ustaz, itu kan dalam tanda petik bisa dibilang ya itu kan dari muslimin, klaimnya Al-Quran gitu. Kami Yahudi nggak mau mengakuin itu. Ada satu ahli ilmu mengatakan begini, bagaimana mungkin muslimin meninggalkan Palestina sementara kurang lebih Yahudi dengan faktanya adalah bukti-bukti yang dimiliki muslimin itu clear. Sementara Yahudi itu buktinya berdasarkan khayalan, dan berdasarkan khayalan ini mereka bisa merebut Palestina. Betul. Sementara kita ada fakta sejarah ilmiah, kita justru meninggalkan itu. Gimana sih? Ini haji Pak, masalahnya. Aneh ya, itu kan berdasarkan khayalan. Betul. Khayalan, terutama itu muncul dari pendapatnya Theodor Herzl. Apa bacanya itu ya? Bener ya? Namanya Herzl, begitu ya. Saya bacanya begitulah ya, tulisannya begitu. Iya. Itu kan dia di tahun 1896 kalau tidak salah, dia memunculkan ideologi itu bahwa untuk mengatasi masalah orang-orang Yahudi di Eropa yang terusir dari Holocaust itu ya. Pokoknya kan mereka mengalami genocide sebenarnya, kan pemusnahan itu oleh Nazi ya. Iya, oleh Nazi, harus membuat homeland. Homeland untuk Yahudi. Maka ideologi itu akhirnya dimasukkan di Kongres yang ke-6 kalau tidak salah.
munculnya kata-kata homeland ini merujuk pada kitab suci mereka atau apa ini? Wallahu a'lam. Intinya mereka berpendapat seperti itu. Oke. Karena itu tokoh Zionis yang berpengaruh. Karena mereka punya tanah yang dijanjikan sendiri juga mereka punya kan Ustaz? Istilah itu. Betul. Nah inilah Pak. Ini kalau kita kembali ke tadi ya, kenapa mereka mengklaim itu? Karena mereka anggapannya waktu Musa menolong mereka itu masuk ke negeri yang dijanjikan. Oke. Padahal kan mereka tidak mau masuk. Iya. Tidak mau masuk. Bahkan nanti terus menerus sampai munculnya tokoh Zionis tadi itu. Theodor tadi ya. Negeri Palestina tidak ada orang Israel. Yahudi ada di situ? Tidak ada Yahudi. Oh, tidak ada Yahudi. Keluar. Oke. Sudah keluar. Karena nanti kan diusir di zamannya Umar bin Khattab. Oke. Ini jadi banyak sekali ya. Ini banyak Pak. Jadi sejarahnya. Connecting the dot ini kita mesti Ustaz ya. Iya. Nah, kita lompat lagi Ustaz ke Theodor siapa tadi? Herzl tadi. Homeland pertama apakah langsung Palestina? Tidak. Kenapa mereka Oh bukan. Bukan. Homeland pertama itu yang dipilih adalah Uganda malahan. Uganda. Oke. Itu 1903 Uganda dipilih. 1904 Theodor ini mati, meninggal. Maka dilakukanlah kongres berikutnya, Uganda tertolak. Oke. Lalu dipilihlah Palestina dengan menyebutkan sejarah tadi bahwa ini kan termasuk negeri yang dijanjikan untuk kita dan sebagainya. Akhirnya mereka mencoba masuk ke Palestina. Oke. Cuman kan kesulitan mereka. Karena ya tadi mereka tidak punya kekuatan untuk masuk ke Palestina. Mereka cari negeri yang biasa menjajah. Untuk membawa mereka ke Palestina, menunggangi. Mirip dengan Indonesia dulu kan begitu ya. Iya. Terpilih siapa? Inggris, Pak. Wah, Inggris bangsa penjajah memang. Bangsa penjajah dan terkenal di tahun-tahun itu, 19-an itu dia menjajah banyak bangsa Arab. Betul. 1917 Inggris memberikan semacam kekuatannya kepada orang-orang Yahudi untuk tinggal di Palestina. Awal mulanya hanya memberikan semacam hunian yang tidak besar lah mereka. Karena memang ketika itu Palestina di bawah jajahan Inggris begitu. Inggris termasuk Inggris bisa menguasai ke situ. Tanah Syam kan menguasai. Jadi ini memang pintar-pintarnya si Yahudi Ustaz ya. Menghasut. Yahudi itu bangsa yang sangat cerdik untuk melobi, Pak. Ingat enggak kita tentang perang Ahzab? Iya, perang Khandaq. Itu siapa yang bisa mengumpulkan pasukan sampai 100.000 itu ya? Itu orang-orang Yahudi. Kontak dari suku Ghatafan, kan Quraisy dan Yahudi yang menghasut orang-orang Yahudi. Jadi memang mereka pintar melobi, Pak. Public termasuk speaking ya? Itulah communication skill gitu ya. Betul. Itulah yang menghasut orang Inggris dan orang Inggris juga terhasut. Jadi sebetulnya mereka karena kita urutkan lagi nih Ustaz ya supaya teman-teman bisa paham sedikit-sedikit ya. Jadi karena mereka tertolak waktu di zaman Nabi Musa, terombang-ambing selama 40 tahun. Ini versi Al-Qur'an ya. Kemudian mereka diteruskan perjuangannya di bawah kepemimpinan Yusha' bin Nun, notabene murid Nabi Musa. Kemudian mereka ini berhasil karena ketaatan tadi masuk ke Palestina. Karena ketaatan kepada nabinya, kepada syariat dan lain-lain. So berarti mereka sudah sempat dong Ustaz masuk di Palestina. Setelah inilah, setelah penaklukan Palestina oleh Yusha' bin Nun, mereka mengalami 3 generasi berikutnya. Generasi awal disebut sebagai generasi Qudat namanya. Generasi Qudat ini generasi di bawah kepemimpinan persuku, suku 12. Kalau tidak salah dalam kitab Al-Bidayah itu sekitar masanya 400-an tahun. Mereka ada di situ? Iya. Wow. Di bawah kepemimpinan Qudat tadi, suku-suku. Setelah suku itu beriman kepada Allah? Ya, beriman, ada yang tidak seperti itu. Naik turun ya? Iya, karena kalau masa
berlangsung lama itu kadang orang kan begitu ya, seperti hari-hari inilah begitu. Ada yang masih taat, ada yang tidak kan begitu. Setelah itu ada generasi berikutnya, generasi muluk. Generasi raja-raja. Sampai pada puncaknya yaitu Raja Tolut. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu masih di Palestina. Masih di Palestina. Jadi setelah Yusha bin Nun ada nabi lain yang ada di situ juga ya. Betul. Oke. Kekuasaannya sampai Gaza itu. Gaza itu dahulu batas wilayah barat kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, gitu. Wow. Lah setelah generasi kedua itu, setelah Muluk ini, Nabi Sulaiman wafat, mereka terpecah. I see. Menjadi dua tempat, ada yang selatan ibu kotanya Baitul Maqdis, utara ibu kotanya Nablus. Baitul Maqdis akhirnya diserang oleh bangsa Irak. Irak menguasai Baitul Maqdis. Nablus diserang Mesir, Mesir menguasai Nablus. Setelah itu, singkat cerita, ya, masuknya Bukhtun Nasor. Apa itu? Nebukadnezar. Nebukadnezar menguasai Nablus, mengeluarkan orang-orang Mesir, ya. Dia berkuasa di situ, nanti munculnya Romawi. Jadi sebetulnya memang semua bangsa itu pingin banget menguasai Palestina. Salah satu kesimpulannya itu. Wallahu alam, Pak. Karena memang negeri itu negeri yang diberkahi. Dahsyat. Maksudnya dari dulu memang negeri ini sangat diperebutkan. Bahkan mengutip kalimatnya Hussein Ghaza, itu katanya kalau memang pengen menguasai dunia, selesaikan dulu Palestina gitu. Boleh jadi benar. Karena bahkan nanti ya negeri Palestina, Syam secara umum itu adalah negeri yang disampaikan oleh Nabi SAW, alaika bisyam. Hendaklah kamu ke Syam. Menetap di Syam. Karena akan ada pertempuran yang dahsyat di situ kan nanti. Dan ada hadis yang mengatakan kalau orang Syam beres, apa sih? Iya. Beres pula. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Itu maksud saya ngomong itu, cuman nyangkut. Kalau Syam itu rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Syam itu Palestina, Libanon dan lain-lain atau khusus Filistin? Syam itu termasuk Filistin di dalamnya, Pak. Termasuk Lebanon, Yordania, itu negeri Syam. Iya. Begitu. Kembali ke tadi supaya tidak terpotong. Lah setelah dikuasai oleh Romawi, nanti sampai zamannya Umar tadi itu, Umar bisa menaklukkan Romawi. Terus Romawi dikepung, kisahnya singkatnya dikepung selama 40 hari, Pak. Iya. Dahsyat ya. Dikepung selama 40 hari, mereka tidak bisa melakukan perlawanan. Akhirnya kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada mereka. Paus langsung yang nyerahin tuh kabarnya atau rajanya. Karena diserahkan berarti kan tidak ghanimah nih. Kalau ghanimah kan dibagi-bagi. Iya. Karena tidak ghanimah berarti fai. Harta yang berhasil diambil tidak berdasarkan pertempuran. Betul, namanya fai. Dan fai ini dikembalikan ke Baitul Mal. Lah tanah masuknya namanya kharaj. Kharaj ini tanah hasil fai tadi itu. Jadi tanah Palestina itu miliknya Baitul Mal Muslimin. Wakafnya Muslimin kata Abu Ubaidah. Iya, menariknya lagi, panglima perang waktu menaklukkan Romawi itu dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Jadi itu tanahnya Muslimin sampai nanti ke Turki Utsmani, dia miliknya Muslimin. Jadi secara sejarah pun mereka tidak bisa mengklaim itu milik Israel. Tapi mereka kan pernah di situ, Ustaz. Yang tadi sejak Yusha bin Nun dan lain-lain mereka ada di situ. Nah, bisa nggak itu barangkali itu dijadikan dasar gitu bahwa kami pernah di sini. Boleh saja mereka mengatakan begitu. Tapi ketahuilah bahwa Musa pun pernah mengatakan kepada kaumnya, Bani Israel ya. Di Al-A'raf itu, saya lupa ayatnya berapa, bahwa Musa mengatakan innal ardha lillah. Maksudnya bumi ini itu milik Allah. Yurithuha man yasha, diwariskan kepada siapa yang dikehendaki min ibadihi, dari hamba-hambaku. Hamba itu, Pak, tidak mungkin disebut hamba kalau tidak taat kepada Allah. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya tanah itu miliknya orang yang taat kepada Allah.
Kalau orang Yahudi, Bani Israel itu taat kepada Allah, berarti mereka tinggal di situ tidak masalah. Oke. Tapi hari ini mereka tidak taat kepada Allah, tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. So bagaimana dengan orang-orang Nasrani yang juga tinggal di situ Ustaz, sebelumnya? Nah, betul. Nah, ini kan menunjukkan kenapa orang Nasrani pun bisa tinggal di sana. Ya, karena setelah penaklukannya Umar bin Khattab itu mereka mengikuti, manut, ya. Dia membayar upeti. Sehingga tidak mengapa mereka tinggal di sana. Orang Yahudi tidak bisa melakukan begitu. Maka tidak berhak mereka tinggal di sana. Ada tidak sih sempalan dari mereka yang ada di Palestina itu, orang-orang Yahudi yang pernah di situ, kemudian ada nggak hubungannya dengan ketika mereka menungguin Nabi terakhir di Madinah? Kan mereka kabarnya tinggal di sana juga tuh. Sempat tinggal di sana sebelum Rasul dari Mekah hijrah itu kan mereka memang sudah ada di sana. Orang-orang Bani Yahudi. Quraidah, Bani yang lain-lain itu. Tinggal di Madinah. Di Madinah. Iya. Itu mereka dari mana, Ustaz? Iya tadi setelah terusir kan Pak ya. Setelah terusir setelah zamannya Yusha bin Nun itu kan mereka berpencar-pencar. Mereka terpencar-pencar. Oke. Apalagi tadi kan ibu kota Baitul Maqdis dikuasai oleh Irak, Nablus, dikuasai oleh Mesir. Jadi mereka terpencar-pencar sampai mereka tinggal masuk ke Madinah. Mereka kabarnya menunggu Nabi di lembah yang terdapat batu-batuan, kata kitab mereka begitu. Iya. Ada Bani Mustalik, Bani Quraidah itu standby di situ menunggu. Standby di situ menunggu Nabi. Kalau mereka menunggu apa namanya ya? Mesias. Sang Mesias ya. Menunggu ya Nabi lah Pak. Nabi penyelamat terakhir, mereka ya, terakhir. Iya. Dan mereka kecewa karena mereka kecewa karena yang muncul Nabi dari keturunan Ismail. Bukan Israel ya. Bukan Ishak. Bukan Ishak ya. Bukan Ishak. Bukan Yakub. Israel itu Yakub ya. Sebutan untuk Yakub. Iya. Karena Isra itu artinya abdun. Dicintai. Abdun. Iya. Allah. Israel berarti Abdullah sebenarnya. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mau nyebutnya itu pantasnya itu bukan Israel tapi Yahudi. Yahudi ya. Karena kalau Israel itu adalah hamba Allah. Gitu. Tapi kemarin sudah ada fakta kok. Ulama bilang kalau yang dimaksudkan adalah negara Israel nggak apa-apa. Gitu. Niat kita bukan ke Nabi Yakub. Yakub gitu. betul. Iya. Oke, ini chapter 1 Ustaz ceritanya. Jadi sejarah nih. Betul. Saya ingin teman-teman juga paham ya bahwa ketika kita bicara ini ada 3 faktor. Koreksi kalau saya salah Ustaz. Yang pertama faktor kita sebagai manusia, which is itu sangat umum. Kemudian faktor kita sebagai orang Indonesia yang ada keterikatan emosional, bahkan yang mengakui pertama kali kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Dan yang ketiga adalah lebih dalam lagi kita sebagai orang beriman gitu. Yang kita bahas baru saja adalah kita meyakini dari sisi keimanan. Gitu saja bahwa menurut kitab suci kita ini memang sebetulnya kalian sudah nggak berhak tuh. Iya, ini hak orang-orang Palestina. Ini haknya orang-orang Palestina, orang-orang muslimin. Begitu ya. Meskipun itu nanti mereka juga pasti punya punya dalil ya. Punya dalil. Dan itu tadi kalau basicnya kata si ahli ilmu tadi, basicnya khayalan, ini basicnya fakta. Kita tinggal bisa adu argumen di situ saja. Nah, kemudian ketika kita melihat sebagai bangsa Indonesia, Ustaz, karena kita orang Indonesia, kita hidup di Indonesia, dan tadi ada ikatan emosional antara Indonesia dengan Palestina. So, apa sikap kita sekarang melihat, meramalkan bahwa ini belum akan berhenti? Ya, alhamdulillahnya Pak ya. Kemarin sikap bangsa Indonesia jelas ya, jelas. Retno, ya. Itu keluar dari lisannya Presiden. Betul. Keluar juga dari Bu Retno di PBB. Dan yang terakhir aksi bela Palestina yang diikuti oleh beberapa pejabat. Iya. Itu jelas menunjukkan sikap bangsa Indonesia. Artinya kita sebagai rakyat sudah tidak takut-takut lagi harusnya. Karena saya melihat kemarin itu banyak orang yang masih wait and see gitu kan, menunggu gimana sikap. Jelas sekarang sikapnya jelas. Berarti kalau kita orang Indonesia harusnya gitu ya. Karena kan taat kepada ulil amri. Katanya sih begitu ya kan. Kepada pemimpin. Pemimpin kita jelas menunjukkan sikap mendukung Palestina dan mengutuk Israel.
Kenapa? Karena yang tadi yang Pak Iqbal sebutkan bahwa kita punya kedekatan emosional yang luar biasa, karena Palestina adalah negeri yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan Presiden Soekarno pernah bilang secara lisan ya bahwa selama Palestina belum merdeka, kami kalimat beliau intinya sama-sama berjuang memperjuangkan kami akan ikut memperjuangkan Palestina sampai Palestina merdeka. Itu jelas sikap negara kita dari presiden pertama sampai hari ini begitu. Maka artinya orang Indonesia amal jariah Bung Karno itu iya. Artinya orang Indonesia, Pak, yang kemudian tidak mengikuti ideologi. Agak aneh. Bapak pendiri negeri ini aneh. Jadi mohon maaf ya. Enggak tahu ya ini layak enggak tinggal di Indonesia gitu ya. Meskipun mereka tadi punya dalil gitu. Harusnya kan mengikuti sikap Bapak negeri. Iya, founding father kita bilang kita mesti bela Palestina. Ya tadi, karena ada kedekatan yang luar biasa kita dengan bangsa Palestina. Dan bergeser ke berikutnya bahwa kita sebagai manusia, Ustadz sepakat tidak kalimat bahwa tidak perlu menjadi Muslim untuk mencintai Palestina? Lu nggak usah jadi Muslim deh, lu lihat orang-orang manusia, anak-anak ribuan dibantai. Jadi kita nggak usah deh. Maksudnya begini, saya melihat pesan itu kalian yang non Muslim pun gitu. Kalau kalian punya hati, punya perasaan, mestinya prihatin dengan penjajahan gitu, Ustaz. Harusnya. Misal kita bukan berdasarkan iman nih bicaranya. Iya. Meskipun tidak mungkin bisa. Tidak mungkin kalau kita ya. Kita tidak berbicara masalah ada kedekatan antara Indonesia sama Palestina. Tapi kalau ada hal yang tidak bisa kita lepaskan, yaitu sisi kemanusiaan. Gimana bisa ya kan kita manusia melihat anak-anak kecil itu di video yang sudah beredar, foto-foto itu mereka dibantai, dibunuh, nggak bisa ditutupi lagi tuh, Pak. Rumah sakit dibom, rumah sakit loh. Ini kan melanggar apa-apa itu, Zat? Melanggar hukum perang internasional. Ngebom wilayah sipil nggak boleh. Ada yang bilang begini lah, kan Palestina duluan yang nyerang tanggal 7. Iya, itu karena kurang jalan. Ngopinya kurang pahit kayaknya. Kurang jalan, Pak. Kurang jalan-jalan. Kurang jalan-jalan ya. Iya. Jelas tanggal 7 itu ya. Tanggal 7 itu kan hanya mungkin ya satu kali mungkin, Pak ya. Kalau dilihat dari rentetan sejak 1948 mereka menjajah itu. Betul. Mereka membunuh yang terstruktur masif tanggal 7 ini ya, yang agak besar, Ustaz ya. Hanya baru tanggal 7 itu. Pun kalau kita mendengar berita dari link yang valid, itu tanggal 7 itu mereka orang-orang Gaza itu, pejuang-pejuang Gaza itu tidak sampai membunuh wanita, tidak sampai membunuh anak-anak. Nah, itu foto yang diperlihatkan bayi-bayi yang terpenggal itu kan diburamkan kan? Iya. Diburamkan. Coba kalau nggak diburamkan kan terbukti bahwa anak-anak itu tidak dipenggal, tidak dibunuh dan sebagainya. Nah, itu dan mereka adalah orang-orang yang mempraktekkan ilmu yang mereka pelajari, Ustaz. Jauh dari kita, Ustaz. Mereka paham fikih jihad, mereka paham sirah. Dan mereka praktek, Ustaz. Itu kan kemarin kita dengar dari Ustaz Budi ya. Kita dengar dari Bang Husain itu yang ada di garis terdepan sana yang lebih tahulah Palestina. Betul. Beliau mengatakan bahwa yang melakukan perjuangan di tanggal 7 itu. Saya mengatakan perjuangan. Perjuangan. Di tanggal 7 Oktober itu mereka adalah orang-orang yang sudah hafal 30 juz. Jadi garda terdepan itu tidak boleh kecuali diisi oleh orang-orang yang sudah hafid. La ilaha illallah. Luar biasa. Yang belum hafid itu di barisan belakang-belakang. Jadi mereka orang-orang pilihan. Kemudian mereka membunuh wanita, memenggal anak. Enggak mungkin. Mereka benar-benar paham fikih jihad. Itu dia, Ustaz ya. Artinya lagi-lagi ketika
Ini pertanyaan berikutnya adalah saat ada orang Indonesia yang tidak peduli, tapi kemudian ternyata bangsa-bangsa Arab banyak juga yang tidak peduli, mayoritas Ustaz, yang dikirim kain kafan Ustaz. Iya. Di Riyadh ini kabarnya sedang terjadi pesta pora besar-besaran. Mereka punya hari apa itu? Mereka tidak peduli. Apa Ustaz? Kenapa Ustaz bisa begitu? Ya, wallahu a'lam, Pak. Mungkin itu yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa kalian itu akan datang kepada kalian ya, zaman di mana kalian itu akan Pak? Dikepung dari berbagai macam sudut, seperti dikepungnya makanan yang ada di atas meja. Diperebutkan. Kalian akan diperebutkan sebagaimana makanan diperebutkan di atas meja. Maka para sahabat mengatakan atau bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami waktu itu sedikit? Nabi mengatakan, tidak. Justru jumlah kalian banyak, tapi kalian dihinggapi wahan, cinta dunia dan takut mati. Jadi, itu sudah klop Ustaz ya? Kalau cinta dunia pasti takut mati. Saya tidak mengklaim itu ya. Tapi kan memang kenyataannya hari ini jumlah muslimin banyak, Pak. Mafhum mukhalafahnya kalau cinta mati berarti tidak cinta dunia. Iya. Karena orang-orang Hamas ya, Palestina, kita tidak ingin memisahkan Hamas dan Palestina Ustaz, karena itu sekarang terjadi. Yang berjuang, yang berperang adalah Hamas. Bukan Palestina. Ini bahaya juga Ustaz. Ini bahaya Pak, kalau dipisahkan itu. Iya, itu terjadi Ustaz. Iya, hari ini terjadi dan saya tuh lucu melihat mereka. Kenapa lucu? Mereka tadi kurang jalan-jalan. Mereka kalau ke tepi barat, Palestina kan pemerintahnya di tepi barat. Betul. Gaza kan di jalur Gaza itu. Habis juga teman-teman mereka kalau tahu di tepi barat, wanita, anak-anak, wanita dilecehkan, Pak, di tepi barat itu. Mereka rindu dan mereka itu sangat rindu dan senang dengan perjuangan orang-orang Gaza. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa coba dilihat nih tepi barat kan tidak diserang, diserang setiap hari, diintimidasi setiap hari. Kalau memang benar mereka itu hanya ingin menyerang Hamas, katakanlah Hamas bukan Palestina, terus apa yang mereka lakukan di tepi barat? Iya. Jadi orang yang mendukung ini tadi kurang jalan-jalan. Coba mereka ke tepi barat deh. Betapa muslimin di tepi barat itu dihina, dilecehkan dan luar biasa. Dan sebetulnya menurut pandangan Ustaz, antara Hamas dan Fatah ini gimana sih Ustaz? Atau apa Ustaz yang kita ketahui sebetulnya? Sedikit aja Ustaz. Yang setahu saya ya, setahu saya ini kan di Palestina itu kan ada dua partai itu ya. Besar ya. Besar itu Hamas sama Fatah. Dulu kalau nggak salah di tahun berapa itu, tahun 2000-an, sebenarnya Hamas itu sempat memenangkan pemilu. Tapi tidak diakui oleh PBB. Oleh Eropa, tidak diakui. Sehingga yang dimenangkan adalah Fatah. Fatah, lalu kemudian presidennya. Meskipun sebetulnya kita tidak semestinya memecah Hamas dan Fatah karena mereka toh semua berjuang untuk Palestina. Nah ini Ustaz yang menarik juga adalah bahwa ini peta Ustaz ya. Jadi Palestina sebelum kedatangan Zionis begitu ya kita menyebutnya. Kemudian di tahun 47 mereka memecah belah ya. Dan sampai sekarang nih akhirnya, dan kabarnya ini sudah semakin habis Ustaz ya. Iya. Betul, Pak. Nah, ini coba kita kalau lihat peta ini kan 1947. Ini Palestina. Nakbah itu berarti. Iya. Mereka merebut di Nakbah itu, tragedi Nakbah itu ya. Tragedi Nakbah. Ya, 1947. Masih segini banyaknya. Wilayah teritorialnya Palestina, Pak ya. Jelas. 48 mereka mengatakan kemerdekaan. Yang menarik di tulisan di atas ini yang putih itu Jewish settlement, Yahudi. Ada pemukiman Yahudi, tempat tinggal Yahudi. Tapi di tahun setelah mereka pecah diganti Israeli land,
kurang ajar ini mereka. Iya, iya. Dari dulu kurang ajar. Memang. Iya. Dari dulu kurang ajar, Pak. Saya hari ini tuh masih membahas tafsir Al-Baqarah. Ya. Tafsir Al-Baqarah. Itu dari ayat 40 itu berbicara tentang Yahudi. Dan nanti itu sampai 100 berapa itu masih berbicara tentang Yahudi. Dan menariknya Al-Baqarah ini kan Allah kan berbicara kepada malaikat ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu kemudian setelah itu Allah berbicara tentang Yahudi. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan bahwa ini yang tidak patut jadi pemakmur bumi adalah bangsa Yahudi. Sampai panjang ceritanya itu. Dan 40 sampai 100 berapa itu ceritanya buruk semuanya, Pak. Masya Allah. Iya, membangkang lah, tidak taat lah, rusuh dan sebagainya. Makanya kalau ini berubah jadi apa, Pak? Israeli land. Ini memang dari dulu begitu. Memang dari dulu memang begitu mereka ya. Nah, ya Allah. Dan terakhir Israeli occupied land. Jadi tanah yang diokupasi oleh Israel. Artinya ini jelas memang mereka occupied, menguasai, menjajah, jelas menjajah. Mereka tidak pernah punya hak di situ. Dan wallahu alam, kabarnya ternyata Palestina ini bukan satu-satunya cara mereka, karena mereka akan mendirikan Israel Raya. Itu kabarnya begitu. Karena ideologi mereka, Pak, mereka itu bahwa yang terpilih, yang berhak ya untuk menjadi besar, untuk mendapatkan kemuliaan di muka bumi ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Selain Yahudi itu adalah orang-orang terhina. Binatang. Bahkan mereka itu punya ideologi memakan harta sesama Yahudi tidak boleh. Riba nggak boleh sesama Yahudi. Tapi boleh kepada bangsa lain. Bahkan halal, bukan sekedar riba, untuk mengambil secara paksa dari orang lain. Itu ideologi mereka. Itu Zionis berarti. Zionis, benar-benar Zionis. Jadi kalau hari ini mereka kemudian menjajah, ingin menjadikan membumi hanguskan Gaza, bahkan ingin mendirikan Israel Raya, itu memang ideologi mereka. Memang mereka begitu. Nah, Ustadz, sekarang dengan peristiwa yang terjadi sejak tanggal 7 sampai sekarang ini, Ustadz, Ustadz melihatnya bagaimana, Ustadz? Menurut sejarah, menurut pengalaman antum, diskusi dengan teman-teman, kira-kira pertempuran ini akan sampai mana nih, Ustadz? Kabarnya orang-orang Hamas baru 30% tuh mengeluarkan tenaganya, dan udah ada 150-an tank yang hancur dan lain-lain. Ya, saya tidak tahu, Pak, sampai kapan ini ya terjadi. Cuman justru malah yang poinnya, Pak, yang saya lihat di peristiwa dari tanggal 7 sampai hari ini itu adalah bagaimana mereka ini memperjuangkan tanah mereka sendiri, ya, dan bagaimana sikap orang-orang melihat ini. Kiai guru kita itu mengatakan hari ini itu hari Yaumul Furqan. Betul. Yaumul Furqan. Hari pembeda antara yang hak dan yang batil. Justru saya poinnya melihat hari ini tuh ada itu. Tidak ada yang abu-abu, karena abu-abu itu jahat. Abu-abu itu munafik. Saya tidak menuduh ya, tapi ini Yaumul Furqan, hari peperangan itu Yaumul Furqan, dan kita jelas memerangi teman-teman kita, saudara-saudara kita ini, memerangi kaum Yahudi, yang itu adalah musuh abadi kita semuanya. Musuh Allah ya. Musuh Allah. Allah berfirman, walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani. Bahkan yang di ayat memulai Yahudi dulu. Artinya Yahudi itu musuh abadi. Maka di hari ini yang justru malah poin. Betul, al-maghdubi. Poinnya adalah ini sikap kita, Pak. Kita di pihak mana gitu lah. Iya. Kita di pihak Yahudi atau di pihak Gaza atau Muslimin. Gitu loh. Poinnya malah saya di situ. Wallahu alam apa sampai kapan peperangan ini.
Tapi kalau kita lihat memang luar biasa mereka, bahkan Abu Ubaidah pun mengatakan kan begitu kan, kami akan selalu siap dan kami akan jadikan Gaza itu kuburan bagi mereka. Rilis terakhir Abu Ubaidah mengatakan jaga kesehatanmu. Wah, saya terharu nih. Jaga kesehatan. Iya, insyaallah. Ini Abu Ubaidah itu Pak. Abu Ubaidah memang jaga kesehatanmu karena kita akan sholat bersama-sama di Baitul Maqdis. Jaga wudumu. Jaga wudu. Iya, jaga wudu kalian karena kita akan sholat bersama-sama di Baitul Maqdis. Itu memang beliau selain punya keyakinan yang kuat, ya, iman yang kuat, memang diksi yang selalu beliau pakai. Wah, itu dahsyat. Nggak tahu apakah pernah belajar di Redefine ya. Astagfirullahaladzim. Saking hebatnya diksi itu, saya kemarin berbicara sama temen ya, yang sekolah di Madinah itu, dia mengatakan yang mau bicara di depan umum nih, gitu kan, belajar nih dari Abu Ubaidah. Saya yang sedikit banyak tahu bahasa Arab Pak ya sedikit ya, sedikit dan banyak ya. Suka gitu, Set. Itu kalau mendengar diksi kata kalimat yang diucapkan Abu Ubaidah itu benar-benar luar biasa Pak. Saya sendiri senang kalau mendengar Abu Ubaidah bisa memilih kalimat begitu itu. Makanya kalimat tadi itu nggak sembarangan. Itu kan dahsyat gitu. Jadi jagalah wudu, jaga kesehatan itu kan personal sekali. Lah. Dan itu mimpi besar seperti mimpi Rasulullah ketika perang Khandaq. Aku diberikan kunci-kunci Syam, Yaman dan Romawi. Iya betul ya? Iya. 3 kunci itu ya? Iya, itulah kalau tidak salah itu. Wahyu, kalau kemudian kita praktekkan sebagai seorang leader sekarang, tentu itu wahyu ya. Demi Allah aku melihat kunci-kunci Istana Putih Kisra, Persia. Yaman dan Romawi itu ya. Tapi ketika itu dipakai oleh leader sekarang, itu kan visi Ustaz berarti ya. Betul. Apa yang disampaikan Abu Ubaidah itu kan berarti visi Ustaz. Visi. Itulah Pak. Makanya tadi kembali ya tadi Yaumul Furqan itu kita justru jangan melemahkan. Saya malah sedih ya kalau hari ini itu orang berbicara tentang kondisi yang terjadi di Gaza, kemudian kalimat-kalimat yang keluar itu justru malah menggembosi muslimin. Harusnya seperti Abu Ubaidah itu. Yang menggembosi itu seperti apa sih? Misalnya contoh. Iya, saya tidak bisa mengatakan ya. Nanti tapi takutnya memang, iya sih nampak rasanya ke memang beberapa narasumber takutnya kan begitu. Iya. Yang paling saya rasakan menggembosinya itu adalah ini bukan perjuangan Palestina. Ini konflik Hamas dan Israel. Itu gawat. Itu kalau saya ini namanya menggembosi Pak. Karena jelas ya kita tahu musuh utama jelas Yahudi. Betul. Sampai hari kiamat. Kemudian secara historis tadi, secara sejarah mereka memang menjajah. Kenapa hari ini masih mengatakan bahwa itu adalah konflik antara Hamas sama Israel? Dan terbukti masyarakat Palestina ketika kita lihat potongan-potongan video, mereka rela begitu. Mereka dengan sukacita menyambut syahid ini, Ustaz. Betul, Ustaz? Sukacita, Pak. Makanya tadi loh ya, kalau ngapunten ya, saya mohon maaf, bicara itu memang harus dari info yang valid. Betul. Dari orang-orang sana dia ditanya gitu. Mereka luar biasa kuat tuh. Orang-orang sipil mereka yang mati syahid, mereka mengatakan begitu. Pasukan yang mencintai mati bertemu dengan pasukan yang takut mati. Iya, maka hari ini janganlah kemudian menggembosi itu. Justru kalimat yang harus dihadirkan seperti kalimat Abu Ubaidah tadi itu, memberikan semangat, spirit gitu kan. Kita ada di pihak mana gitu. Itu. Bahkan ada yang bilang kemarin kalau idealnya kalau mau perang disterilkan dulu. Ini tadi Pak kurang jalan-jalan lagi. Coba bayangkan dahulu Indonesia nih. Iya. Indonesia, Bung Tomo. Kalau disterilkan, nggak akan ada Indonesia hari ini. Betul. Dan itu tujuan mereka. Memang betul Ustaz ya? Memang supaya mereka pergi kan? Mereka pergi. Padahal salah satu semangatnya tentara-tentara ini, semangatnya para pejuang Gaza ini adalah publik apa namanya? Rakyat masyarakat yang selalu mendukung mereka, masyarakat yang selalu mendukung mereka. Ada kalimat lagi kan kemarin itu. Kalau apa namanya Pak? Kalau mau berjuang harus memiliki senjata yang kuat. Kalau nggak mati konyol katanya. Betul. Itu lucu Pak. Dulu Indonesia berjuangnya pakai apa?
Kabarnya sih bambu runcing. Bambu dan runcing. senjata ala Divi seadanya. Ya pastilah Pak, kan nggak mungkin punya senjata iya. tembak dari mana, nggak ada. Tapi kalau kita lihat cuplikan-cuplikan yang beredar memang dasar, Ustaz. Artinya pasukan kaos kolor gitu, pasukan kaos oblong. Iya. Bawa apa, Bro? Senapannya RGB apa? Dan roket-roket itu. Itu memang wama romaita id romaita. Betul Ustaz ya? Walakinallaha rama. Saya juga melihat itu. Luar biasa ya. Biasanya kan orang yang menggunakan senjata itu kan pakai baju loreng. Betul. Iya kan? Pakai baju loreng tapi pakai kaos oblong, pakai sandal jepit. Dan itu kalau kita mau fair, itu perjuangan Indonesia dulu begitu Ustaz ya? Betul. Itulah perjuangan dahulu. Maka aneh tadi yang mengatakan tadi itu. Gimana ceritanya mati konyol? Mereka membela tanah air mereka. Mereka berjuang, Pak. Mereka bukan mati konyol. Mereka memperjuangkan hak mereka, tanah mereka yang telah kita bahas di awal tadi. Jadi teman-teman yang nonton ini barangkali ini gimana sih bahasannya kok nggak fair, nggak imbang? Memang kami tidak imbang karena kami ada di pihak Palestina. Ya, gitu Ustaz ya? Iya. Jadi jangan harap podcast ini menjadi gaya-gaya imbang, cover both side. Yaumul Furqan, Pak. Yaumul Furqan 1, dan mereka tidak cover both side. Media-media di Barat tidak melakukan cover both side. Dan lain-lain itu mereka sangat tidak fair memberitakan. Tidak fair memberitakan. Jalanin aja juga tidak fair menurut kalian, begitu. Bisa aja dibikin. Karena silakan mereka menilai. Silakan mereka menilai. Iya. Kan kita sudah sampaikan dari fakta sejarah tadi betul. Bahwa ini tanah orang-orang Palestina, tanah muslimin. Israel datang pun menjajah. Ya, Ustaz, kalau Al-Hasyr kira-kira menurut Quran Yahudi ini akan dikalahkan. Bahkan ada pendiri Hamas Al-Syahid mengatakan tahun sekian. Syekh Ahmad Yasin mengatakan 2027. Ada yang bilang 2024. Kalau kita rujuk kepada Al-Hasyr kan itu surat Bani Nadir mengalahkan itu gimana Ustaz? Kunci-kunci. Kita lebih ke fokusnya kalimatnya Syekh Ahmad Yasin itu luar biasa. Oke. Kalimatnya Syekh Ahmad Yasin itu tadi spirit juga itu. Spirit itu. Jadi visi ya. Beliau yakin sekali ya, meskipun ini bukan wahyu ya, betul. Boleh jadi juga salah gitu. Cuman ini kan yang kita ambil justru positif tadi, visi tadi itu. Menanamkan visi kepada pejuang Palestina. Kenapa beliau mengatakan 2027? Beliau mengacu kepada 40 tahun Yahudi terombang-ambing. Hadis tih tadi itu ya, perkara tih yang dia terombang-ambing 40 tahun. Kenapa? Loh kok 2027? Karena Israel menyatakan merdeka padahal mereka bukan merdeka sebenarnya. Menjajah lah ya. Itu kan di 1948. 48 ke 2002 berapa dulu? 2000 pas 40. Tambah 40 berapa? 88. Lah 40 masa kejayaan mereka. 40 tahun awal. Kemudian 40 berikutnya 8 berarti tambah 40 berapa? 9 plus 12. Ya, banyak lah. Iya, itulah ya. Itu masa intifadha kan? Ada perlawanan. Awalan itu ya, perlawanan. 40 lagi. 40 berikutnya adalah masa selesainya mereka dari bumi Palestina. Itu keyakinan Pantesan beliau. Mereka nanam pohon gorgot di mana-mana itu. Hari ini begitu. Ditanami pohon gorgot di mana-mana. Mereka sebenarnya percaya sama Quran. Menariknya para pemirsa itu kan. Menariknya mereka itu sebenarnya sudah yakin. Saya akhirnya ingat hadis Nabi SAW setelah beliau masuk ke Madinah, beliau kan mengumpulkan orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kemudian ditanya. Saya bertanya kepada kalian, tapi kalian jujur ya? Mereka mengatakan, iya ya Muhammad. Iya ya Abul Qasim. Gitu. Mereka nggak mau ngakuin Rasulullah. Iya Abul Qasim. Terus Nabi mengatakan, bapakmu siapa? Dia menjawab, bapakku fulan. Nabi mengatakan, kadzabta. Kamu bohong. Bapakmu itu ini fulan. Lalu dia mengatakan, iya, sadaqta wa bararta. Anda benar. Jadi begitu. Akhirnya Nabi bertanya lagi,
Oke, saya bertanya lagi deh. Kalian harus jujur. Dia menjawab, ya Muhammad, kami akan jujur. Karena kalau nggak jujur, kan kamu tahu. Gitu. Maka kemudian Nabi bertanya, siapa penghuni neraka? Astagfirullah. Mereka mengatakan kami penghuni neraka. Cuman, begitu. Kami akan dibakar di neraka beberapa masa, kemudian digantikan oleh kalian. Nabi langsung celakalah kalian memang orang-orang yang buruk begitu. Kami tidak akan, masya Allah, semangatnya saya ini ya. Kalian memang orang-orang buruk, kami tidak akan pernah menggantikan kalian dalam neraka. Jadi mereka sebenarnya paham bahwa mereka termasuk penghuni neraka, termasuk orang yang nanti akan berperang melawan muslimin, kalah dan sebagainya, ditolong oleh pohon Gorqa dan sebagainya gitu. Mereka punya keyakinan itu sebenarnya. Insya Allah. Ini Yahudi ya. Mereka sebetulnya kebingungan sekarang Ustaz ya. Ini kok faktanya kok benar semua kata Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Sejak dahulu mereka sudah kebingungan. Dan memang Allah memberikan kebingungan bagi mereka. Kelihatannya mereka satu, tapi qulubuhum syatta. Hati mereka sebenarnya tercerai-berai. Bahkan dalam saya tadi mengutip firman Allah di Al-Maidah, Allah mengatakan wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha. Jadi itu harusnya begitu. Kita itu jangan takut pada Yahudi. Allah itu justru malah menimbulkan di diri mereka itu apa? Permusuhan dan kebencian antar mereka sendiri. Jadi terbukti kan Netanyahu udah diprotes tuh. Itulah Bang. Karena tadi media, makanya ini media hati-hati. Tapi memang yang kurang ajar sebetulnya ada juga Amerika, Ustaz. Amerika memang kabarnya menyetujui anggaran sekian triliun, jangan sampai Israel kehabisan rudal gitu. Iya, ya nggak tahu ya Amerika kok. Padahal kalau Amerika ini mendengar kalimatnya Netanyahu di tahun berapa itu kan, Amerika mah mudah dipengaruhi kan harusnya mereka, masa nggak sampai itu Pak? Betul. Ya begitulah Yahudi. Kita jangan takut kepada mereka. Mereka itu sebenarnya hatinya tercerai-berai. Mereka di hati mereka, di antara mereka ada permusuhan, kebencian. Ini kompleks yang sebetulnya Masjid Baitul Maqdis sebetulnya ini saja, yang kubah hitam. Ya, kubah hitam. Bukan Dome of Rock. Bukan kubah emas. Itu mereka yang bangun atau gimana sih? Bukan. Ya. Ini mereka sudah kuasai ya. Ini dan target mereka katanya mau digantikan tuh. Saya tidak tahu siapa yang buat ini, tapi ini bukan Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis adalah memang kompleks ini sebetulnya kompleks Baitul Maqdis dan ini. Baitul Maqdis. Oke. Hari ini saya sedang kehabisan air, Ustaz. Bukan kesulitan air di rumah dan bingung gitu. Saya nggak bisa bayangkan saudara-saudara kita di sana. Masya Allah. Air tak ada, mereka bahkan minum dengan air yang, tapi mereka semangatnya, kalian boleh jatuhkan bom berapapun gitu. Itu semangatnya yang harusnya kita punya. Ini manusia dari apa Ustaz ya? Orang-orang Palestina itu. Memang apa namanya Pak? Kalau orang itu keimanannya sudah tinggi dan imannya sudah kuat, itu ujiannya juga pasti berat. Makanya orang kalau mau belajar tentang rasa syukur, rasa sabar, iman yang kuat, kita harusnya belajar kepada orang-orang Gaza hari ini. Kita hari ini mendapatkan fasilitas yang luar biasa, minum gampang, ya kan? Karena apa? Mungkin karena tadi iman kita belum besar Pak ya. Astagfirullah. Iya betul kan? Karena balasan itu kan sesuai dengan amal. Betul. Jadi semakin tinggi iman kita, iman, kesolehan, itu semakin berat ujiannya justru. Berat. Astagfirullah. Kenapa Allah berikan ujian yang begitu berat kepada mereka gitu ya? Karena iman mereka kuat. Kita hari ini tadi antum ya, Masya Allah. Air susah itu, air nggak ngalir susahnya luar biasa ya. Air bukan nggak ngalir sebetulnya Ustaz. Pompa. Nggak jernih. Oh nggak jernih. Yes. Itu pun susahnya luar biasa ya. Ada air tapi nggak jernih, sementara mereka ngalir aja enggak gitu. Dan mereka tetap optimis. Manusia ya kalau boleh nih agak puitis sedikit, setengah dewa mereka sih.
Iwan Fals. Kata Iwan Fals ya. Iya. Optimismenya gila itu, Ustaz. Dan terakhir, Ustaz, kita di sini kan lagi teriak-teriak soal boykot. Apa pendapat antum soal boykot produk-produk yang disinyalir? Iya. Ya, ini atau itu memang sebetulnya perjuangan kita itu gimana? Ya, gimana Pak ya masalah boykot ini ya? Kalau masalah boykot itu kan kita harus teliti dulu memang ya. Kalau memang benar bahwa barang-barang itu membantu musuh Allah, orang-orang yang terlaknat itu, orang Yahudi, maka sederhana secara logika, maka kita tidak perlu untuk stop aja ya, membantu dengan membeli barang-barang itu kan gitu. Iya. Sesederhana itu sebetulnya. Minimal untuk diri saya sendiri, betul. Untuk kita sendiri masing-masing kan gitu. Minimal itu, Pak. Karena ada yang bilang ya ini kan cuman saya doang, berapa sih pengaruhnya? Iya. Nah itu kadang-kadang yang melenakan kita ya, karena ketika Ibrahim dibakar ada burung kabarnya yang mungkin aku nggak bisa memadamkan api, semut juga ya, tapi dari situ Allah melihat kemana aku berpihak. Betul. Minimal itu, Pak. Minimal kita nih para muslimin ini kan, kita nilai nih diri kita ini, kita berpihak kemana sih? Minimal tadi tidak membantu mereka dari membeli produk-produk itu yang kabar yang jelas ya, kabar yang kita terima kan itu memang produk-produk mereka, membantu mereka. Dan itu sudah diakui di dunia, mereka sahamnya drop. Ya mohon maaf kayak McDonald yang kabarnya memang mengirimkan makanan untuk orang-orang, dan mereka kelojotan begitu, mereka kebingungan. Ternyata ketika muslimin bersatu memang mereka bingung, Ustaz ya. Kelojotan tadi ya, bahasa apa itu? Kelojotan itu kebingungan tapi nggak tahu ngapain gitu. Masya Allah. Kepanasan kayak cacing gitu. Jadi waduh, sahamnya turun, penjualan turun, bahkan mereka sekarang di Malaysia atau di mana mereka pasang balon-balon bendera Palestina demi menggait lagi. Makanya kalau boykot itu memang benar-benar membantu dan membuat mereka kebingungan, kita lakukan, Pak. Iya. Tidak ada masalah. Kita, ya. Ya, tapi kalau barang yang sudah terjual atau yang terbeli ya di tempat kita, ya sudah kita minum saja, kita habiskan. Tapi nggak usah diulangi. Iya, begitu loh. Untuk hari ini jangan. Tapi mestinya nggak cuma kita, tapi penjual-penjual supermarket muslim mestinya berhenti juga memasok itu. Ya, sekarang kita berhenti nih, tapi supermarket yang ownernya muslim masih jualan banyak. Iya, padahal negara kita jelas ya sikapnya jelas. Kita pun sikapnya jelas. Iya. Ustaz, syukuran Ustaz. Ini dahsyat sekali. Ada kalimat terakhir Ustaz? Ya, kalimat terakhirnya saya ulang berkali-kali tadi sejak awal bahwa jalin aja ini kan media ya. Mudah-mudahan nanti besar. Insyaallah, amin. Maka kita perlu tahu bahwa media posisinya itu sangat penting. Oke. Di perjuangan di dakwah itu. Di zaman Nabi pun punya media seperti Hasan bin Thabit. Jumu kan gitu ya. Betul. Perangi ya Hasan bin Thabit dengan kalimat-kalimat hari ini ya Ibrani. Dengan media ini. Maka nasihatnya ya atau kalimat terakhir saya ya, posisikan sikap kita berada di mana ya, melalui media antum ini ya, dan dipastikan bahwa sikap kita itu menolong muslimin. Hadza yaumul furqan. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.